Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, berjalan di suatu lembah. Ternyata ada seorang penggembala domba. Dombanya sangat banyak. Maka ditanya oleh Amirul Mukminin, dombamu sangat banyak, kamu tahu jumlahnya berapa? Tidak tahu, wahai Tuan. Apakah Tuanmu juga menghitung setiap sore kembali? Tidak. Bolehkah aku beli atau minta satu saja dari dombamu? Apa jawab dari penggembala tadi? Kalau begitu, ini hanyalah milik tuanku, aku tidak mungkin akan memberikan atau menjualnya. Fa'ainallah, di manakah Allah? Inilah contoh seorang penggembala domba yang muraqabatullah. Di mana dan kapan saja merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas tema kita, membangun muraqabatullah, yaitu rasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja kita berada. Hadirin hadirat rahimakumullah. Misi Nabi Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Wala yusrik biibadati rabbih ahada. Hadirin hadirat rahimakumullah, walaupun kelihatannya tambahan kecil saja, saya mau sholat subuh di Masjid Al-Hidayah. Karena saya calon anggota legislatif, semoga saya dikenal sebagai orang yang nanti akan bisa dicolok sehingga saya bisa menang lagi jadi anggota DPR lagi. Itu saja tidak diperkenankan. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Satu pun tidak boleh ada tambahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu muraqabatullah? Berasal dari kata muraqabah dan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah berasal dari kata raqabah, artinya mengawasi atau memantau. Jadi muraqabatullah memiliki arti pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, melihatnya, mendengarnya, dan mengetahui segala apapun yang dilakukannya dalam setiap waktu, setiap saat, setiap nafas, setiap kedipan mata, bahkan setiap bisikan hati. Karena itu kita dilarang berprasangka buruk, karena Allah mengetahui isi hati kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, nanti muraqabatullah yang tertinggi adalah bersihnya hati dari prasangka-prasangka yang buruk terhadap manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perintah muraqabatullah adalah hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang duduk bersama para sahabat di serambi masjid, tiba-tiba datanglah seorang yang sangat ganteng, berpakaian putih sangat bersih, tidak ada debu satupun dalam bajunya. Duduk di hadapan Rasulullah.
lututnya menempel pada lutut Rasulullah SAW. Menanyakan 3 hal. Yang pertama, apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu ihsan? Nah, pertanyaan yang ketiga tentang apa itu ihsan, Nabi SAW berkata tentang al-ihsan, antak budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Artinya ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 50 dan Muslim nomor 8. Jadi itulah ihsan. Kalau Islam insya Allah Bapak Ibu sudah tahu, iman juga sudah tahu, rukun Islam, rukun iman. Tapi ihsan inilah. Jadi antak budallaha ka'annaka tarahu, fa ilam takun tarahu, fa innahu yaraka. Perintah muraqabah, banyak mengingat Allah itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingat atau zikir yang banyak. Kemudian juga setelah perintah berbekal ke negeri akhirat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga dilupakan oleh Allah terhadap dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah ulaika humul fasiqun. Orang yang demikian yang sering lupa kepada Allah disebut orang fasik. Lupa pada diri sendiri itu artinya apa? Banyak temannya sudah meninggal dunia, tidak segera membersihkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbawa oleh arus. Sudah kakek-kakek, nenek-nenek bukannya pergi ke masjid ikut pengajian, mengisi 10 hari terakhir Ramadan, tetapi malah kursus dansa. Nauzubillahi min dzalik. Seperti anak SMA lagi, lupa pada dirinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Jadi itu karena apa? Karena sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi orang fasik itu orang yang sering lupa kepada Allah. Kita sekarang 10 hari terakhir Ramadan, la'allakum tattaqun, semoga antum semua termasuk saya di dalamnya menjadi orang yang bertakwa. Dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Negeri kita itu negeri mayoritas beragama Islam. Artinya banyak sekali pejabat-pejabat negeri ini beragama Islam. Jangan sampai ketika menjadi pejabat lupa terhadap Allah. Ketika akan tanda tangan sesuatu lupa terhadap Allah. Ketika akan mengoplos pertalit dengan pertamak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ingat. Ketika ingat pada Allah, maka insya Allah tidak jadi korupsi. Karena muraqabatullah. Ada Allah yang mengawasi. Dan akhirat itu khairu wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Ingat Allah lah akan mengingat, maka Allah akan mengingat kita. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini perintah Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin diingat oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, banyak-banyaklah mengingat Allah. Bapak Ibu sekalian akan sangat bisa merasakan ketika Bapak Ibu sekalian sedang menunaikan ibadah haji atau sedang umroh. Ingin sekali tawaf dekat Ka'bah, sampaikan pada Allah, pasti Bapak akan dikabulkan. Pasti itu. Di siang hari yang luar biasa, kemarin saya umroh sana, saya pas tiba akan tawaf ternyata jam 12 siang, sebentar lagi adzan zuhur. Pintu ditutup, tidak boleh lagi masuk ke pelataran Ka'bah. Oleh askar diangkat ke lantai 2. Ya Allah,
Saya kan akan tawaf. Nanti kalau tinggi banget panas, kaki saya capek, sakit. Ya Allah, bagaimana saya bisa ke sana? Begitu sampai lantai 2, ternyata askar di lantai 2, silahkan turun. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Benar-benar Allah itu sangat dekat pada kita semua. Ketika kita datang dari Indonesia yang begitu jauh, akan tawaf, dipersilahkan naik ke lantai 2. Suruh duduk saja di situ nunggu adzan, ternyata Allah bukakan pintu. Sehingga saya bisa turun di pelataran Ka'bah. Walaupun tengah hari sangat panas, tetapi subhanallah lantainya tidak panas sekarang ini. Lantainya dingin. Tidak seperti tahun 97, dulu panas. Sekarang lantainya sangat dingin. Hadirin hadirat rahimakumullah, yakinlah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Sungguh orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalanku, maka akan aku tunjukkan jalanku. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Semoga Bapak Ibu sekalian punya keyakinan yang sangat kuat ketika kita ingin melaksanakan perintah-perintah Allah, pasti Allah akan mudahkan jalan untuk melaksanakan itu. Yang ingin haji, belum menunaikan haji, insya Allah akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin umrah, belum punya rizki, insya Allah Allah akan berikan rizki. Yakinlah dengan keyakinan yang sekuat-kuatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Kabir, dan seterusnya. Tangan kita akan berbicara dan kaki akan jadi saksi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini surat Yasin ayat 65. Jadi apakah Bapak Ibu sekalian bisa berbohong sementara tangan kita ikut bersama kita, kaki kita ikut bersama kita? Jadi kalau kita memahami ini, kita tidak akan pernah berbohong kepada manusia. Percuma kita bisa berbohong kepada manusia, tapi tidak bisa berbohong kepada Allah dan berbohong pada tangan kita, kepada kaki kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, akan berbicara kepada kami, kata Allah, tangan-tangan mereka. Sekarang bisa berbohong, bisa korupsi. Di hadapan Allah tidak bisa. Karena itu mari kita bangun pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bukan hanya para malaikat yang menjaga kita, tetapi tangan kita pun nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaporkan apa saja yang kita lakukan. Semoga kita dibimbing oleh Allah untuk bisa melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulit akan berbicara. Ini yang dibaca tadi malam oleh Imam, surat Fussilat. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Karena itu ketika kita beriman, seperti Rasulullah beriman, sedih rasanya ketika menyeru orang untuk beriman ternyata tidak mau beriman. Ternyata Allah ingatkan Rasulullah dan kita semuanya. Fala yahzunka kufruhum ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu innahu alimum bidzati sudur. Jangan sedih. Urusan mereka itu untuk kami. Kami mengetahui semua isi hati. Dan kepada kami semua mereka akan dikembalikan. Jadi tugas kita bukan mengazab orang yang kafir, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yazunka qauluhum, tidak usah menyedihkan perkataan mereka. Karena semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, jadi kulit kita akan berbicara dalam surat Fussilat ayat ke-22.
bahaya tidak memiliki sifat muraqabah. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku mengetahui beberapa kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih. Lalu Allah jadikan kebaikan-kebaikannya tersebut seperti debu yang berterbangan. Mereka itu adalah saudara-saudaramu dari jenis kulitmu, dan mereka menjadikan malamnya sebagaimana kalian menjadikannya, akan tetapi mereka kaum yang apabila dalam keadaan sepi, mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Era sekarang ini adalah HP. Waspada dengan HP. Bapak-bapak sekarang berbuat kebaikan sholat subuh. Begitu pulang sendirian, apa yang ditonton di HP? Silahkan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika rame kita seperti orang soleh, tapi ketika sendiri ternyata seperti orang yang tidak muraqabatullah, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rame seperti orang soleh, ketika di kantor ternyata korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Semoga Allah bimbing kita semuanya untuk bisa melaksanakan keimanan kita, ketakwaan kita, baik di dalam ramai maupun dalam kesendirian. Ternyata banyak orang yang amalnya sangat baik, sangat banyak, tetapi ketika dalam kesendirian, kesepian, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Bahaya tidak muraqabah dalam amal perbuatan. Ini tentang orang munafik. Orang munafik itu ada di tengah-tengah orang beriman. Tetapi niatnya bukan karena Allah. Bisa saja semangat banget kampanye partai Islam. Untuk memperjuangkan Islam seolah-olah. Padahal hanya ingin jadi anggota DPR supaya gajinya tinggi. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti di akhirat akan menyesal. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuri lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min kibalihil azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Pada hari itu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang, carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding atau pemisah atau hijab yang berpintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di luarnya ada azab. Orang-orang munafik memanggil mereka, orang-orang beriman. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dengan kemunafikan. Menunggu-nunggu kebinasaan kami, meragukan ajaran Islam, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Setan penipu memperdayakanmu sehingga kamu lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita luruskan niat kita semuanya di mana dan kapan saja berada semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kalau kita semuanya mengejar akhirat, dunianya akan Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita mengejar dunianya dikasih oleh Allah, sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi akhiratnya akan diberikan neraka jahanam. Strategi peningkatan muraqabah. Bagaimana supaya kita merasa diawasi oleh Allah terus-menerus? Nomor 1, tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lengkap seluruh asmaul husnanya. Maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui,
punya malaikat-malaikat yang terus mengawasi kita, tangan dan kulit kita akan berbicara. Takutlah kepada itu semuanya. Yang kedua, bangun kesertaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah khawatir dengan musibah yang menimpa kita. Karena apa? Innallaha lama'al muhsinin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbus sabirin. Innallaha ma'al sabirin. Allah akan menyertai Bapak dan Ibu semua ketika Bapak Ibu adalah orang yang sabar, orang yang suka berbuat kebaikan, orang yang bertakwa. Innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir. Kuatkan pemahaman Asmaul Husna, hapus rasa ingin pujian manusia. Percuma berharap pujian. Takut di akhirat kelak amalnya tertolak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sempurnakan ibadah kita baik dalam ramai maupun dalam kesendirian. Yang terakhir laksanakan semua amal karena Allah semata. Pergi ke pasar, pergi ke kantor, semua terbedakan di hadapan Allah. Innamal a'malu binniyat. Tadi malam sudah saya sampaikan. Manajemen orang takwa. Yang pertama manajemen qalbu, niat, langkah kaki, ayunan tangan, gerakan gas mobil kita, gas motor kita mau kemana, semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manajemen harta. Setelah mendapat rizki, apa yang harus kita lakukan? Wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin, zakat dan seterusnya. Yang ketiga, manajemen waktu. Kita tidak mungkin akan berada di sini. Saya tidak mungkin duduk di sini kalau saya tidak punya manajemen waktu. Dari rumah saya harus sudah nyetir jam sekian. Tidak mungkin. Orang yang bertakwa itu orang yang punya manajemen waktu. Sama kita ketika haji, ketika umroh. Baru saja pulang ke hotel, tiba-tiba sudah mau asar lagi. Sudah mau maghrib lagi. Kalau tidak kita manage, tidak bisa berbuka puasa dengan baik. Dan tidak bisa di soft terdepan bersama imam di Masjidil Haram. Tidak bisa. Manajemen waktu itu sangat penting. Aqoma sholata wa atas zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Untuk apa manajemen waktu? Yang utama untuk sholat tepat waktu. Yang kedua untuk bisa membayar zakat tepat waktu. Untuk bisa memenuhi janji ketika kita berjanji kepada manusia. Banyak orang janji-janji tapi tinggal janji karena tidak punya manajemen waktu. Yang terakhir manajemen krisis. Wasabirina fil basai wadh-dharra. Jadi laksanakan semua amal karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya 4 manajemen, qalbu, harta, waktu dan krisis, ulaika ladina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itu surat Al-Baqarah 177. Itulah orangnya yang benar dan itulah orang yang bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah strategi peningkatan muraqabah. Contoh-contoh muraqabatullah. Hadis Riyadhus Shalihin tentang ikhlas, amalan 3 orang yang masuk dalam gua dan tertutup batu. Tidak ada seorang pun yang tahu amal satu sama lainnya itu. Silahkan bertawassul dengan amal yang engkau lakukan semata-mata karena Allah. Yang pertama, ya Allah, aku berusaha melaksanakan perintahmu menghormati ibuku. Aku punya domba, aku peras domba itu untuk mendapatkan air susu. Setiap pulang, anak-anakku tidak akan aku berikan air susu sebelum ibuku meminumnya. Suatu hari ya Allah, aku pulang larut malam. Anak-anakku meminta air susu, aku tidak berikan. Anakku nangis, tidak aku berikan sebelum ibuku yang tertidur itu terbangun untuk minum air susu. Aku lakukan itu semata-mata ya Allah, karena perintahmu. Berbuat ihsanlah terhadap kedua orang tua. Bergeser itu batu. Yang kedua, aku tidak mau berzina ya Allah, karena engkau larang berzina itu. Suatu hari saudara sepupuku yang perempuan dan cantik itu perlu uang. Dan dia bersedia untuk tidur bersama aku. Ketika aku sudah bersamanya, aku tinggalkan uang dan saudara sepupuku dan aku relakan uang untuk dia. Aku lakukan semata-mata karena aku takut kepadamu. Yang terakhir, aku tidak mau memakan harta sepeser pun dari manusia dengan jalan yang haram. Suatu hari aku punya orang yang kerja di rumahku,
Kemudian dia waktunya dibayar ternyata tidak datang lagi. Suatu hari, maka karena lama banget tidak datang, aku belikan dia domba. Domba itu ternyata beranak pinak sampai banyak sekali memenuhi lembah di belakang rumahku. Suatu hari tukang itu datang lagi. Wahai tuanku, aku pernah kerja di rumahmu. Aku belum dibayar waktu itu. Kemudian aku katakan, upahmu sudah aku belikan domba. Dan domba itu yang sebanyak lembah di belakang itu. Ah, yang benar. Jangan bergurau. Itu betul. Ambillah semuanya untuk kamu. Ternyata diambil betul. Dan aku lakukan itu semata-mata karena aku tidak mau memakan harta yang diharamkan Engkau ya Allah. Bergeser batu, maka 3 orang tadi keluar. Ini contoh amal-amal orang yang muraqabatullah. Orang-orang yang beramal semata-mata, tidak ada syirik, tidak ada sekutu sedikit pun. Semoga Bapak Ibu sekalian punya simpanan-simpanan amal-amal seperti itu yang tidak diketahui oleh orang lain. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yakin bahwa Allah Maha melihat. Allah berfirman kepada nabinya, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallabaka fisajidin innahu huwas samiul alim. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha perkasa lagi Maha penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang sujud. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Asy-Syura 17:20. Jadi setiap gerakan kita ketika ruku dan sujud, khusyuk apa tidak khusyuk, Allah tahu semua. Kemudian kita mangkel dengan sebelahnya, Allah juga tahu. Luruskan, rapatkan, ikhlaskan tempat untuk saudara kita yang beriman dan bertakwa. Dan ini seringkali Bapak Ibu sekalian terjadi ketika kita di Masjidil Haram, kita sudah berdiri, sudah sempit, ada lagi menyesal lagi. Ya Allah, Allah akan lihat itu. Berlapang dadalah, geser sedikit, kita rapatkan. Tidak usah marah, tidak usah emosi. Itu semua saudara kita. Dan innamal mu'minuna ikhwatun. Itu saudara-saudara kita. Demikian juga ketika kita tawaf. Kadang kita sedang tawaf, tiba-tiba ada yang ngambil silang. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dosa-dosa mereka, semua saudara-saudara kita. Tidak usah marah, tidak usah emosi. Semuanya atas izin Allah. Ada orang yang pintar, ada orang yang kurang pintar, ada orang yang mungkin dia punya keperluan. Jangan sekali-kali kita berprasangka buruk. Suatu hari ada seorang jamaah melihat ada orang yang diare, turun dari bis, kemudian di padang pasir dia berak di situ. Wah, keterlaluan, sangat jelek itu tingkah lakunya, padahal dia orang Islam. Begitu dia lewat bisnya dia sendiri sekarang mules dan dia mengikuti seperti itu. Turun dari bis dan berak juga di padang pasir itu. Jadi berprasangka baiklah. Ketika dia nerobos, akan keluar dari barisan tawaf, mungkin dia batal, mungkin dia akan wudu. Jangan berprasangka, wah ini dasar orang primitif banget. Jangan berprasangka buruk, berprasangka baik saja. Jangan-jangan terkena oleh kita ketika suatu saat nanti, Bapak ini ternyata batal, nerobos juga akhirnya ikut. Pergi ke toilet untuk berwudu. Prasangka baik, prasangka baik, prasangka baik. Kita seringkali tahu bahwa ba'da asar gak ada sholat lagi. Kok itu ada orang ba'da asar sholat? Ternyata dia di jamak, dia mau pergi. Jamak takhir. Nah, seperti itu. Kenapa kita mesti berprasangka baik? Jangan dianggap bahwa orang itu nggak ngerti hukum. Ternyata orang itu baru datang dan belum sholat duhur, masuk ke Masjidil Haram, baru sholat asar. Dia di jamak, taktimnya duhurnya setelah sholat asar. Pantesan setelah sholat asar kok sholat lagi? Padahal menurut pengetahuan kita nggak ada sholat sunnah lagi setelah asar. Ternyata dia sholat jamak. Prasangka baik, dan prasangka baik. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Muraqabah tertinggi adalah kebersihan hati. Dia meyakini firman Allah SWT. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum
wa ma yu'linun. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka nyatakan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Prasangka baik, jangan sekali-kali prasangka buruk. Karena apa? Urusan orang banyak sekali. Jadi kalau ada saudara kita tidak hadir, wah pasti sedang tidur ini. Belum tentu. Dia punya urusan. Siapa tahu ada orang tuanya yang sakit, keluarganya yang sakit, kita tidak tahu. Kenapa dia kabur dari iktikaf? Prasangka baik bukan berarti mereka malas. Hadirin hadirat lanjutan. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Rabbmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Al-Qasas 69. Allah mengetahui isi hati. Yang lainnya lagi, innallaha alimun ghaibis samawati wal ardi innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Surat Al-Fatir 38. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Banyak sekali ayat-ayat tentang Allah itu mengetahui isi hati. Artinya ini pelajaran bagi kita semua. Kerentesan isi hati kita Allah sudah tahu. Lebih baik kita isi hati kita dengan prasangka-prasangka yang baik dan niat-niat yang baik. Terakhir, karenanya sungguh menakjubkan cara pendalilan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab tentang ikhlas. Beliau membawakan firman Allah SWT, Qul intufu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 29. Semoga Allah SWT karuniakan kepada kita semuanya sifat muraqabatullah. Amin ya rabbal alamin. Juga sampaikan kepada pejabat-pejabat Indonesia dengan Ramadan ini meningkat muraqabatullahnya. Jadi tidak mudah mengambil uang negara, dibawa untuk menyenangkan istrinya dengan membeli tas yang sangat mahal, sementara uang korupsi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ja'al Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada sesi pertanyaan? Kalau ada saya persilahkan. Kalau tidak kita akhiri sampai di sini, diisi dengan tilawah dan tadabbur Al-Quran. Ada? Ya, silakan. Ya. Ya. Berat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Luar biasa pertanyaannya. Sekarang kita secara pribadi-pribadi mengisi 10 malam terakhir dengan iktikaf di masjid.
Tapi tidak cukup kebersamaan kita hanya ada di sini. Adanya Rasulullah Muhammad SAW membangun organisasi namanya Ansor dan Muhajirin. Ini, jadi kita mesti bersama-sama di dalam kejamaahan untuk menyelesaikan permasalahan. Kita telah sangat bagus berjamaah di masjid melaksanakan sholat lima waktu. Tapi kita belum berjamaah dalam bidang ekonomi dan bidang politik. Yang kecil saja. Keluar dari sini kita pulang ke rumah. Akan ada pemilihan RW. Apakah itu diarahkan dari masjid atau bebas-bebas saja? Ternyata bebas-bebas saja. Padahal ketua RW ternyata sangat penting juga. Karena yang akan memimpin kita dalam bertetangga, bermasyarakat, dalam membendung kemaksiatan di kampung kita, itu contoh itu. Jadi Rasulullah membangun masjid itu sebagai senter aktivitas, bukan sekedar sholat saja, tetapi untuk membicarakan sosial masyarakat. Jadi pemilihan RW hendaklah juga dirapatkan dari masjid. Siapa yang akan menjadi ketua secara hikmah, secara bijaksana, siapa yang paling pas. Kalau perlu nanti ada mufakat di sana, ada wakil-wakil dari tokoh-tokoh masyarakat di RW, seperti itu. Begitu naik ke atas lagi, maka sama. Ketika Bapak Ibu sekalian punya toko bangunan, maka kita rapatkan dari masjid. Usahakan toko bangunan itu kita beli pada orang-orang yang soleh dan solehat yang punya toko. Karena apa? Orang yang soleh dan soleh itu membayar zakat, infak dan sodako. Restoran, Bapak punya restoran yang bagus. Jangan sampai kita tidak beli ke sana, kita malah belinya ke orang-orang Yahudi yang mematikan orang-orang Gaza, yang membunuh orang Palestina. Nah, seperti itu kesepakatan berjamaah. Nah, ketika politik kita sekarang ini, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, begitu tersesatnya Indonesia dengan yang tadi malam saya sampaikan, menggunakan voting. Padahal kita punya Pancasila, dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat ketika akan memilih siapa ketika Rasulullah wafat yang akan menjadi Amirul Mukminin. Tidak voting Ansor Muhajirin, tetapi dirapatkan. Kita lihat apa hadis-hadis Rasulullah terkait kepemimpinan. Ternyata Quraisy harus memimpin Ansor dan Muhajirin. Yang kedua, silahkan renungkan sendiri. Siapakah yang pantas untuk memimpin? Abu Bakar Siddiq mengatakan Umar bin Khattab, yang lainnya Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab sendiri langsung angkat tangan. Saya tidak mungkin menjadi Amirul Mukminin selama masih ada orang yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketika Rasulullah sakit, dia yang ditunjuk menjadi imam pengganti Rasulullah. Aku tidak pantas. Subhanallah. Nah, ini yang disebut dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Awalnya penduduk Madinah ingin menjadi khalifah. Karena Rasulullah wafat di Madinah, mestinya kita yang menjadi pemimpin. Tetapi mereka semuanya ketika Abu Bakar Siddiq berbicara, Umar bin Khattab berbicara, mereka sepakat dengan itu tanpa voting. Akhirnya Amirul Mukminin pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang keimanannya bila ditimbang lebih berat dari seluruh manusia. Orang yang ketika Rasulullah sakit, dia yang ditunjuk untuk menjadi imam. Demikian. Jadi apa berikutnya? Indonesia mesti mengembalikan pemilihan presiden, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur kepada siapa? Kepada wakil-wakil rakyat. Tidak usah pakai colok-colok pembantu rumah tangga disamakan dengan profesor doktor. Abu Bakar Siddiq disamakan dengan pembantu orang Muhajirin atau Ansor? Tidak bisa. Bukan suara yang disampaikan, tetapi hikmah. Hikmah itu khairon kasiro. Keputusannya memiliki kebaikan yang banyak. Makanya saya sering ngasih contoh, apa itu yang disebut dengan musyawarah adalah rumah sakit. Rumah sakit ada satu orang dokter jaga malam hari, ada 9 perawat, ada satpam 2 orang.
Ada orang kecelakaan jam 12 malam, perawat sudah pada tidur, ngantuk-ngantuk lah begitu. Dokter juga antara ngantuk dan tidur. Maka kemudian di ronsen dan sebagainya, kata dokter harus dioperasi malam ini juga karena perdarahan di otak kalau tidak segera dikeluarkan dia akan menutup bagian kontrol keseimbangan tubuhnya. Maka dibangunkanlah para perawat. Bagaimana kata perawat? Bagaimana dok kalau voting saja? Besok pagi kita operasinya. Itulah suasana. Apa yang harus diikuti? Hikmah. Dokter yang punya hikmah. Harus dioperasi sekarang ini juga. Jam 2 harus sudah selesai operasi. Semua dibangunkan, dipersiapkan. Itulah rapat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Andai kata voting yang menang siapa? Perawat menang. Tambah satpam lagi. Dokternya satu orang kalah semua. Jadi hikmah itu bisa memenangkan keputusan. Nah, bagaimana di panggung politik? Kita saksikan sendiri. Ketika kita punya pilihan-pilihan, ikuti arahan para ulama. Siapakah yang pantas untuk dipilih? Jangan semau kita sendiri. Kalau semau kita sendiri, akhirnya semua umat Islam tidak punya pilihan yang jelas. Demikian. Jadi nomor satu yang ingin saya sampaikan, metode pemilihan pemimpin di Indonesia tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila sekarang ini. Apa akibatnya? Karena kita pakai kampanye, pakai coblosan, rawan kecurangan, dan suara ulama, suara orang ahli hikmah disamakan dengan orang yang bodoh. Kemudian yang berikutnya adalah yang menang, yang punya uang. Akhirnya Indonesia dipimpin oleh seorang presiden, tapi presiden tidak bisa ngambil keputusan karena yang memutuskan adalah yang membiayai kampanyenya. Akan sampai kapan? Mari kita renungkan. Jadi kita mesti berusaha untuk mengembalikan itu. Kalau anggota DPR-nya yang jelek, maka ada namanya adab-adab musyawarah. Siapakah orang yang pantas musyawarah? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ahli Ansor, ahli Muhajirin. Orang-orang terpilih, bukan orang sembarangan bisa musyawarah. Kalau kita melihat Indonesia yang sekarang ini tokohnya luar biasa, siapakah dulu orang-orang yang sangat hebat? Kita sebut misalnya Ki Hajar Dewantoro. Pantas dia menjadi wakil rakyat. Karena apa? Seperti Abu Bakar Siddiq dia. Gajinya saja tidak diambil, gajinya dipakai untuk beli kapur, untuk beli papan tulis. Terasnya dipakai kelas untuk pendidikan. Dia bangun taman siswa di mana-mana, di Bogor saja kebagian, padahal dia orang Jogja. Karena memang sangat cintanya pada pendidikan. Jenderal Sudirman, pantas jadi anggota DPR yang seperti itu. Karena apa? Ketika pembagian baju seragam, kurang satu, siapa yang tidak pakai baju seragam? Jenderal Sudirman, pakai kaos oblong saja dia. Yang lainnya prajuritnya pakai seragam. Pantas dia menjadi nama jalan terbesar di Jakarta. Padahal umurnya cuma 34 tahun. Karena apa? Dia negarawan. Seperti itu semuanya. Nah, kalau DPR kita jelek, ya mari kita ganti anggota DPR kita dengan orang-orang yang negarawan. Yang memang cita-citanya memajukan bangsa dan negara. Bukan orang yang akan mencari kekayaan dengan kedudukannya sebagai anggota DPR. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kalau mereka yang bermusyawarah, insya Allah presiden kita akan terpilih orang yang baik, yang benar, dan tidak membuang-buang biaya yang sangat besar, dan akhirnya seperti itu. Nah, kita harus terus berjamaah. Jadi kalau Bapak, Ibu sekalian menjadi pejabat, maka mari kita lakukan, apa itu namanya, koalisi-koalisi itu adalah koalisi-koalisi yang membawa keimanan, ketakwaan, dan kemakmuran rakyat. Itu kuncinya. Sekecil apapun lebih baik orang yang punya jamaah dan punya partai politik Islam daripada orang seperti lidi yang bertaburan di mana saja. Walaupun kecil, kalau kompak umat Islam akan dihargai oleh lawan-lawan politik kita. Bapak Ibu masih ingat tentang Partai Keadilan Sejahtera yang hanya 7% ternyata bisa memenangkan SBY menjadi presiden? Karena apa? Kekompakannya dihargai oleh SBY. Ketika pimpinan PKS mengatakan saya dukung SBY, maka SBY bisa jadi presiden. Ada juga yang besar tapi tidak kompak. Nah, mari kita besarkan yang kecil sekarang ini menjadi lebih besar lagi, lebih besar lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya muliakan. Jadi mari kita berjamaah
secara amal-amal ibadah khosoh dengan sholat berjamaah, berzikir, beriktikaf. Selanjutnya kita lanjutkan dengan berjamaah secara ekonomi, lanjutkan berjamaah dalam bidang politik dan kenegaraan. Insya Allah dengan seperti itu kita akan bisa menangkan. Karena apa? Alladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din ila taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang kafir satu sama lain bantu-membantu dan tolong-menolong. Kalau kamu tidak melakukan seperti itu, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Mari kita saksikan. Apakah mereka berjamaah secara ekonomi? Sangat berjamaah. Apakah mereka berjamaah secara politik? Mereka pulang dari Singapura demi untuk menyoblos pilihannya dia. Saksikan. Sementara kita bebas-bebas saja, tidak mau ngikutin arahan para ulama. Tidak bisa. Walaupun kita banyak tapi berantakan, terkalahkan oleh yang kecil tapi tertata rapi. Nah, ketika mereka tidak punya calon sendiri, dia akan nempel di orang Islam, tapi yang hanya KTP-nya saja yang Islam. Dan kita langsung mengatakan, wah Pak Hasim, kenapa Pak Hasim memilih yang ini dan itu? Kenapa tidak ini? Kan sama-sama Islam. Sama-sama di sana juga ada ulamanya. Tapi ulama yang seperti apa? Orang Islamnya yang seperti apa? Innama waliyukumullah wa rasulahu waladina amanul ladina yuqimunas shalah wa yutuna zakah wa hum raqiun. Sesungguhnya wali-wali kamu, penolong-penolong kamu adalah Allah, Rasulnya, orang yang beriman, yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, wahum roki'un. Sami'na wa to'na, total dengan Islam. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Waktunya sudah siang. Atau masih ada waktu sebelum suruk? Suruk sudah? Ada lagi silakan. Tidak ada, kita akhiri sampai di sini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.